Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV, para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita bersua kembali melanjutkan kajian-kajian kita, yaitu sunnah-sunnah harian. Yang lalu kita telah bahas terkait dengan sunnah minta izin. Sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya ketika kita mengunjungi rumah seseorang, maka ada aturan dalam meminta izin. Yang pertama tentunya sebagaimana yang telah kita jelaskan di kajian lalu, cara kita berdiri, di mana kita tidak boleh menghadap ke pintu si penghuni rumah, tapi hendaklah berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Karena izin itu termasuk juga minta izin bolehnya melihat ke dalam. Ya. Kemudian makanya Rasulullah katakan, innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Sesungguhnya minta izin itu dikarenakan masalah pandangan. Jadi bukan hanya fisik yang masuk ke dalam rumah, tapi pandangan juga harus izin untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian juga kita ucapkan salam, kemudian kita minta izin untuk masuk, ya, sebagaimana yang telah kita bahas. Ada dua hal, satu minta izin, satu ucapan salam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam. Adapun urutan yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salam dulu baru izin. Di mana beliau pernah mengajarkan seorang sahabat ya dengan mengucapkan assalamualaikum a'adkhul. Ini a'adkhul itu merupakan ucapan minta izin untuk masuk. Apabila sudah diizinkan masuk, maka silakan masuk. Apabila si penghuni rumah mengucapkan ataupun bertanya siapa di luar, maka ucapkanlah identitas Anda, ucapkan nama. Kemudian juga kita telah pelajari terkait dengan bagaimana cara mengetuk pintu. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ya setelah kita diizinkan untuk masuk, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ikhwatiddin yaitu kita menjabat tangannya, berjabatan tangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua muslim yang bertemu lantas mereka berjabat tangan
kecuali Allah ampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ikhwah, ya, selanjutnya ada larangan menunduk, ya, menunduk begini, ya, seperti dia ruku. Ini biasanya hormat yang dilakukan oleh orang-orang Jepang biasanya, ya, tunduk begitu. Ini ikhwafiddin tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian juga mencium, bertemu kemudian mencium, ya, ini juga tidak dibenarkan. Berdasarkan apa ikhwah? Berdasarkan hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala rajulun, seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yaltaqi akhah. Seorang di antara kami bertemu dengan temannya. Aw sadiqahu, ataupun kawan akrabnya. Seorang berteman dengan temannya atau saudaranya. Ayan hani lahu, apakah dia merunduk? Nah, begitu. Qala la, kata Rasulullah enggak. Qala ayaltazimuhu wa yuqabbiluh, atau apakah dia boleh memeluknya dan menciumnya? Qala la, kata Rasulullah enggak. Qala, lantas beliau katakan yang harus dia lakukan adalah fayakhudhu biyadihi wa yusafihahu. Kata laki-laki tadi, terus apakah dia jabat tangannya? Qala, kata beliau, na'am. Jadi ketika kita bertemu, sunnahnya itu bukan pelukan, bukan dicium, ya, bukan mu'anaqah, bukan iltizam, tetapi yaitu menjabat tangan. Demikian ikhwah. Itulah sunnahnya ketika bertemu. Kecuali kalau kalau seorang itu baru pulang dari safar, barulah dia, kalau dia bertemu dengan temannya, itu disunnahkan untuk berpelukan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari hadis Anas bin Malik, kanu idal taqau tasafahu. Apabila para sahabat itu bertemu, mereka berjabat tangan. Wa idza qadimu minas safar ta'anaqu. Kalau mereka baru pulang dari safar, barulah mereka berpelukan. Jadi sunnah berpelukan itu yaitu apabila kita bertemu dengan teman kita yang baru pulang dari safar. Adapun yang enggak pulang, mungkin hanya tak ketemu seminggu misalnya, ketemu berpelukan, ya, itu tidak disunahkan. Ini biasanya yang banyak lakukan ibu-ibu. Baru tadi sore, baru tadi pagi ketemu, siang ketemu lagi, ketemu peluk lagi, masya Allah. Bahasa kita cipika-cipiki, ya, cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Demikian. Ini sebenarnya tidak disunnahkan. Sunnahnya bagaimana? Cukup menjabat tangannya, ya, cukup menjabat tangannya. Kecuali kalau dia baru pulang dari safar, maka sunnahnya ketika ketemu musafir yang baru pulang, yaitu memeluk si musafir tersebut. Demikian ikhwatiddin. Jadi ya, sunnahnya itu hanya ada berjabat tangan, atau untuk orang yang pulang dari safar, yaitu dengan memeluknya. Bagaimana dengan mencium? Cium tangan misalnya ikhwah, ya, atau cium pipi misalnya. Para ulama kita mengatakan kalau seandainya itu dilakukan untuk para suami, misalnya nih, sang istri menyambut suami baru pulang dari kerjaannya atau baru pulang dari kantor, dijabat tangannya, dicium tangan suaminya, atau suami mau pergi, setelah salaman dia cium pipi istrinya atau kening istrinya, boleh. Atau seorang ayah ketika anaknya datang, dia cium pipi anaknya, silakan, ya, itu dibolehkan.
Jadi tidak untuk sembarangan orang atau untuk orang tua kita ya. Demikian. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kanat idza dakhala alaihi qama ilaiha fa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Kata Aisyah, kalau Fatimah datang ke rumah Rasulullah sallam, beliau bangkit, beliau sambut. Jadi bukan duduk aja, ya masuk Fatimah, enggak. Tapi beliau bangkit dari tempat duduknya, beliau sambut. Beliau pegang tangan Fatimah, beliau cium si Fatimahnya, kemudian beliau persilahkan duduk di tempat beliau duduk tadi. Sebaliknya juga begitu ternyata. Wa kana idza dakhala 'alaiha. Kalau Rasulullah datang mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha, qamat ilaiha, maka Fatimah pun bangkit dari tempat duduknya menyambut ayahandanya. Fa akhadat biyadihi wa qabbalathu, dipegang tangannya, digandeng ayahnya, kemudian dicium ayahnya, wa ajlasathu fi majlisiha. Lantas dipersilakan duduk di tempat dia duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nah, di sini kan ada penyambutan. Jadi untuk antar orang tua orang tua dengan anak, suami dengan istri itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Selanjutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Selanjutnya yaitu ketika kita dipersilakan masuk, ya, kita mendapati majelis. Mungkin kita orang yang belakangan datang, jadi sudah ada orang-orang yang lebih dahulu datang misalnya, ya. Maka apa yang kita lakukan? Duduklah di belakang, artinya di tempat yang memang kosong, ya, di tempat yang memang kosong. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallam, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Abdullah bin Umar ya, dari Nabi SAW, kalau dia berkata, la yuqimu rajulu rajula min majlisi summa yajlisu fihi. Jadi masalah ini, ya, masalah berikutnya ini yaitu di mana seorang masuk ke rumah, sudah dipersilakan masuk, sudah disalam misalnya, kemudian hendaklah dia duduk di tempat yang sudah dipersilakan dan dia tidak boleh menyuruh orang yang sudah duduk untuk berdiri. Demikian. Kemudian dia duduk di situ. Nggak dibolehkan. Misalnya nih, saya anggaplah seorang ustadz, sudah dipersilakan oleh tuan rumah masuk, tengok, akhi antum pindahlah ke sana, saya mau duduk di situ. Maka ini nggak dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yuqimur rajulu rajula. Jangan seorang itu menyuruh seorang untuk berdiri dari tempat duduknya, min majlisihi summa yajlisu fihi, lantas dia duduk di situ. Ya, enggak dibolehkan. Jadi gimana dia duduk? Ya di tempat yang kosong gitu. Kemudian ikhwafiddin, kita juga dilarang suka kalau orang menyambut kita sambil berdiri semua. Kadang-kadang karena pejabat masuk, maka para hadirin diharap untuk berdiri gitu. Ya, ingat, ini berdiri bukan untuk menyambut ya. Beda dengan Rasulullah berdiri ketika anaknya datang, Fatimah datang. Berdiri untuk nyambut. Berdiri untuk menyambut tak masalah. Tapi berdiri sekedar berdiri sebagai tanda penghormatan, ini yang tidak dibolehkan. Ya, ini yang tidak dibolehkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Abi Mijlaz, qala dia berkata, dakhala Muawiyah baitan fihi Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Amir. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk rumah. Ternyata di rumah beliau sudah menunggu Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amir. Faqama Ibnu Amir.
ketika Muawiyah yang waktu itu sebagai khalifah masuk ke rumah dan Ibnu Amir berdiri sebagai tanda penghormatan. Bukan menyambut ya, tapi diri saja sebagai tanda penghormatan. Wasabata Ibnu Zubair, tapi Abdullah bin Zubair anteng aja dia, duduk aja dia, gak berdiri. Faqala Muawiyah. Lantas Muawiyah berkata, Ijlis ya Ibnu Amir. Kata Muawiyah, kamu Ibnu Amir, duduk. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyatamatsalahu an-nas qiyaman, barang siapa yang suka orang berdiri ketika dia masuk, falyatabawa maq'aduhu minan nar, maka tempatnya di dalam neraka. Ya. Tapi ingat di sini ikhwah, bahasanya man ahabba ayyatamattsala lahun nas qiyaman. Barang siapa yang suka orang memperlakukan dia, di mana ketika dia masuk orang semua berdiri menunjukkan hormat. Kalau dia suka diperlakukan seperti itu, maka tempatnya di neraka. Berarti kalau ada orang yang enggak suka, tapi orang berdiri tuh ya, menghormati dia, sebenarnya dia enggak suka, ya, maka orang tersebut tidak termasuk dalam ancaman ini. Seperti Muawiyah tadi, ya, ada yang berdiri. Siapa itu? Ibnu Amir. Ibnu Amir berdiri di saat Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke rumah. Tapi kan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tak suka diperlakukan seperti ini, maka beliau ingatkan hadis ini. Berarti Muawiyah radhiyallahu anhu tidak terkena ancaman hadis ini, karena yang terkena ancaman hadis ini yaitu yang suka diperlakukan seperti itu. Kemudian ikhwatiddin, dari Abdullah bin Buraidah, qala dia berkata, kharaja Muawiyah fara'ahum qiyaman li khurujihi. Bahwasanya Muawiyah keluar dari kamarnya, ya. Ketika Muawiyah keluar, maka orang-orang pun berdiri. Kan biasa itu, biasanya kalau presiden masuk ruangan, maka hadirin berdiri sebagai tanda hormat. Raja-raja juga diperlakukan seperti itu. Muawiyah radhiyallahu anhu juga diperlakukan seperti itu. Ketika dia keluar ke ruangan di mana sudah hadirin sudah standby, sudah ada, maka yang para hadirin pun berdiri. Faqala lahum, Muawiyah berkata, "Ijlisu, kalian duduk, jangan berdiri seperti ini." Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah bersabda, man sarrahu ayyakuma lahu banu Adam wajabat lahun nar. Barang siapa yang suka kalau anak-anak Adam, maksudnya manusia, memperlakukan dia seperti itu, yaitu ketika dia keluar semua masuk sebagai tanda hormat, maka dia pasti masuk neraka. Itulah kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Suatu ketika ikhwafiddin, ini diriwayatkan dari Abdul Razzaq bin Sulaiman bin Ali bin Ja'ad, dia berkata bahwasanya aku pernah mendengar ayahku menceritakan ketika Ma'mun rahimahullah keluar, dia bersama para pedagang batu aki, ya, pedagang batu mulia. Maka di situ berdiskusilah antara Ma'mun dengan para pedagang batu mulia ini. Sepertinya Ma'mun punya hobinya di sini, hobinya dengan batu-batu akik seperti itu. Kemudian ikhwah, setelah itu Ma'mun masuk kembali. Masuk mungkin ada kebutuhan apa atau dia mau ada hajat yang harus dia lakukan. Kemudian dia keluar kembali. Ketika dia keluar kembali, ikhwah, orang-orang yang hadir berdiri. Ya, berdiri. Kecuali satu orang. Dia adalah Ibnul Ja'ad, kakek si perawi ini. Si Ma'mun ini pun melihat, ini kok kakek nggak mau berdiri sendiri ya, yang lain kan berdiri. Maka si kakek ini pun dipanggil oleh Ma'mun. Dia adalah Ibnu Ja'ad, dipanggil. Kata Ma'mun, kayak, kenapa Anda nggak berdiri seperti teman-teman Anda?
Apa kata Ibnu Ja'ad? Sungguh ini merupakan cara yang disunahkan untuk menghormati paduka. Loh, kok bisa begitu? Lantas si kakek pun, maksudnya Ibnu Ja'ad, menceritakan hadis yang pernah didengar, ya, itu man ahabba ayyatamatsalahun nas qiyaman falyatabawa maq'adu minan nar. Barang siapa yang suka kalau dia keluar orang pada berdiri menghormatinya, maka tempatnya di neraka. Itulah kata Ibnu Ja'ad menceritakan hadis ini ke Ma'mun. Kemudian Ma'mun pun terdiam. Setelah terdiam, apa kata Ma'mun kepada pegawai-pegawainya? Jangan beli batu aki ini. Jangan beli batu aki, batu mulia dari semua orang ini. Cukup beli dari si kakek ini aja. Akhirnya Ma'mun hanya membeli batu dari si kakek tok, tidak dari yang lain. Fashtara minhu, maka Ma'mun pun membeli dari si kakek fi dzalikal yaum, pada waktu itu dengan harga 30.000 dinar. Masya Allah, itu udah M ini ceritanya kalau sudah seperti ini. 30.000 dinar. Berarti agak mahal ya dulu batu aki. Itulah intinya ikhwafiddin, ya. Ibnu Ja'ad istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW dan dia mendapatkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, di mana ketika seorang tidak boleh dia masuk orang lain berdiri. Kemudian apalagi ketika dia masuk, jagalah pandangan. Kalau kita masuk ke rumah seseorang, tidak usah dilihati semua perabotan rumahnya. Apalagi sampai bangkit, kemudian meneliti, mengambil dari lemari tamunya. Kan biasanya ada juga tuh kalau orang-orang yang agak lumayan ya kehidupannya, di ruang tamunya biasanya ada lemari. Di situ ada gelas-gelas, ada biasanya aksesoris ruangan. Biasanya dia pulang dari Itali, dia ada aksesorisnya begitu. Kita ikhwatiddin yang bertamu ke rumah tersebut nggak usah terlalu nggak usah terlalu melihati semuanya, seperti orang kampungan gitu. Ya. Apalagi sampai berdiri, bagus ini, beli di mana Pak? Nggak usah. Jadi jagalah pandangan. Nggak usah mengitari rumah tersebut. Udah tawaduk lah, pandangan kita cukup kepada yang kita tuju saja. Kepada orang yang punya rumah ya udah di situ aja, nggak usah nengok-nengok sambil bicara, nengok-nengok ke belakang. Oh, itu ada apa? Itu apa namanya Pak? Kadang-kadang si penghuni rumah pun nggak suka ditanya-tanya. Itu bagus Pak. Itu berapa harganya Pak? Oh begitu. Walaupun ada juga yang pamer, nggak ditanya juga, dia sudah cerita. Oh itu dari Itali. Kalau yang sebelahnya dari Jepang. Kalau sebelahnya lagi dulu waktu saya pergi ke Denmark. Sebelahnya lagi nggak pernah dia pergi ke umroh gitu, nggak pernah. Demikian. Ya pamernya begitu. Ya, tapi kita ikhwafiddin, ya kita nggak usah tanya-tanya. Nggak usah lihat-lihat, biasa aja. Ya nggak usah terlalu kaget begitu ya. Macam gimana begitu, macam nggak pernah melihat orang yang punya seperti itu. Ya demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ma zaghal basar wa ma tagha." Ma zaghal basar wa ma tagha. Ini menceritakan tentang Rasulullah SAW. Qala Ibnu Abbas mengartikan, "Ai ma adala yaminan wala shimalan wala tajawazul had an ra'ah." Rasulullah itu kalau melihat ya apa yang dia lihat saja, tidak menengok kiri, nengok kanan. Begitu. Udah, dia fokus dengan orang yang bicara, udah itu aja bicara, begitu. Tidak sambil bicara nengok kiri dan nengok kanan. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ketika kita masuk, ternyata sudah ada majelis-majelis, mungkin sudah tempat duduknya hanya cukup cukup untuk 2 orang, untuk sofanya. Ya kalau yang untuk kurus-kurus bisalah 3, masih bisa dipalah-palahkan, misalnya yang 2 kursi 1 gitu ya kan. Ternyata sudah penuh tuh kursi, tapi masih bisa nih kita nyelip di situ. Ya kita minta, boleh saya selip, nah, begitu. Jadi dia nyisip di situ, boleh silakan. Ya, jadi yang kursinya tadinya 2 lapang, kalau 3 sempit, ya bersempit-sempit lah. Begitu ikhwatiddin.
Jadi yang nggak dibolehkan menyuruh orang yang sudah duduk untuk bangkit dari tempat duduknya. Itu tidak dibolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qila lakumut tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila kalian disuruh untuk berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kalian kelapangan. Kemudian ketika kita masuk ruangan, ternyata di situ sudah banyak orang. Ada yang orang pejabat, ada yang ya rakyat biasa misalnya, ada yang mungkin ustadz terkenal, yang selebihnya ustadz kelurahan misalnya atau nggak dikenal. Kita pun datang hanya menyalami yang ustadz yang terkenal aja. Ustadz, assalamualaikum. Yang sebelah sana tidak dipedulikan. Terkadang terjadilah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi misalnya nih kita datang rombongan 4 orang misalnya. Yang satu ustadz dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang disalamin hanya ustadznya aja, yang lain tidak. Ini nggak dibolehkan ikhwah. Ya. Ini nggak dibolehkan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Hendaklah kau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ucapkanlah salam pada semua orang. Jangan assalamualaikum Ustaz, sementara yang lain tidak. Ya, yang lain tidak diberikan salam. Ya udah, satu ruangan assalamualaikum begitu. Selanjutnya ikhwah, ya, disunahkan juga untuk berjalan di atas karpet, tidak pakai sendal. Ya ada kan rumah-rumah yang memang desainnya itu pakai karpet. Biasanya kalau ruang-ruang tamu Arab itu dia nggak pakai sofa, tapi ada karpet, ya, atau dipan duduk di situ. Demikian. Atau ada juga yang pakai sofa tapi lantainya dihamparkan karpet. Maka ikhwafiddin, ketika kita berjalan di atas karpet jangan pakai sendal. Jangan pakai sendal. Loh, ya biasanya orang begitu Ustaz. Nggak ada yang pakai sendal. Bisa ditampar yang punya rumah. Ikhwah, saya ada pengalaman ini. Jadi saya dipanggil untuk ngisi pengajian. Insya Allah orang-orang kaya lah ya. Jadi ketika saya masuk ke rumahnya, saya lihat di depan pintu tidak ada sendal, tidak ada sepatu, nggak ada sendal. Jadi saya kira, oh mungkin belum ada yang datang. Akhirnya saya lepas sendal saya masuk. Ternyata dalam sudah ramai, berdiri-berdiri, ada yang ngambil snack. Tahu apa yang terjadi ikhwatiddin? Semua mereka pakai sendal. Semua mereka pakai sepatu masuk ke rumah. Saya sendiri yang nyeker gitu di dalam. Ya. Ternyata satu-satunya sendal saya ya di depan pintu punya sendal saya. Jadi memang ada orang-orang itu kebiasaan mereka nggak lepas sendal di depan pintu. Memang begitu turun mobil ya pakai sendal. Dalam rumah pakai sendal, mau di atas karpet pakai sendal. Demikian. Bahkan ada sampai tempat tidurnya pakai sendal. Sampai tempat tidurnya pakai sepatu. Demikian. Coba kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Dari Uqbah, ya, qala da'autu Abu Hurairah ila manzili. Aku mengundang Abu Hurairah ke rumahku. Fa fi manzili bisatun mabsutun. Di rumahku itu karpet terbentang. Maka falam yajlis hatta khalana alaihi thumma masya 'alal bisat. Maka Abu Hurairah dia tidak jalan di atas karpet. Dia lepas sandalnya, dia jalan di atas karpet, baru kemudian dia duduk di atas karpet tersebut. Ya kalau kita katakan ini masalah nisbi lah ya. Ya masalah nisbi tergantung bagaimana kebiasaan setempat. Kadang-kadang memang ada karpet itu yang memang untuk dipijak, bukan untuk didudukin. Ada karpet yang untuk duduk. Demikian. Jadi ini tergantung bagaimanalah kondisi
tempat, kebiasaan setempat. Namun di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajarkan kita dengan cara bagaimana? Ya lepas sandal kemudian tidak jalan di atas parket dengan memakai sandal atau pakai sepatu. Kemudian ikhwatiddin, kalau kita misalnya nih ya, misalnya kita duduk nih, tapi sepertinya duduk kita kurang dekat dengan yang penghuni rumah supaya enak ngobrol. Tapi yang di dekat si penghuni rumah sudah penuh kursinya. Kita kepingin dekat dia supaya gampang ngobrol. Yang dekat itu bangkit. Ya, bangkit mungkin ada telepon datang, takut dia mengganggu majelis, dia keluar sebentar, keluar sejenak untuk telepon kemudian balik lagi. Maka kita tidak boleh menduduki tempat dia tersebut karena dia akan balik untuk menempati. Itu dia, ya. Apa dasarnya ikhwah? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, qala dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Afan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisihi, tsumma yarji' tsumma raja' ilaihi fa huwa ahaqqu bihi." Apabila salah seorang kalian bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia balik, sungguh dia lebih berhak terhadap tempat duduknya tersebut ketimbang orang yang menduduki setelah dia. Itu dia. Ya. Jadi ikhwah, misalnya nih kita lagi daurah nih, misalnya kajian. Ya, kajian. Batal wuduk kita wuduk sebentar. Begitu kita balik sudah ada yang nempatin tempat kita. Maka kita boleh katakan, "Pak, tadi saya duduk di sini." Itu dia. Yang nggak boleh menyuruh berdiri, yaitu kalau dia baru datang, sementara orang sudah duduk. Tapi kalau orang sudah lebih dahulu duduk, kemudian permisi sebentar dan balik lagi, maka orang yang datang berikutnya tidak boleh menduduki tempat tersebut. Kalaupun dia tidak tahu, maka orang yang kembali ke tempat duduknya boleh menyuruh orang yang duduk itu untuk berdiri. "Maaf Pak, saya tadi duduk di sini." Ya. Saya duduk di sini. Boleh dia katakan seperti itu, karena itu hak dia. Tapi kalau dia mau cari tempat lain nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Bukan berarti dia kalau dia duduk di situ, dia pergi dia wajib balik ke situ, enggak, ya, enggak. Misalnya dia lihat orang tua ini yang duduk, kasihan lah kalau disuruh bangkit, akhirnya udahlah, nggak apa-apa, dia cari tempat lain, nggak apa-apa, ya, itu lebih baik. Selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lagi bertamu, ada yang satu usianya 50 tahun, yang satu 30 tahun. Siapa yang lebih dahulu kita persilakan masuk? Maka sunnahnya ikhwah, yaitu yang paling tua. Ya, yang paling tua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirkum." Keberkahan itu bersama orang tua kalian. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amaroni Jibrilu an ukabbir." Jibril menyuruh aku untuk mendahulukan yang lebih tua. Ya, untuk mendahulukan yang lebih tua. Ya, kalau bisa, kalau seandainya ada makanan, kita persilakan dulu yang lebih senior dibandingkan kita. Jangan kita duluan. Kalau kita anak muda duluan bakal habis. Orang tua tuh makannya sedikit. Ada juga sih orang tua yang makannya banyak. Tapi itulah sunnahnya, ya. Udah biarkan orang-orang tua terdahulu, ya, yang mencicipinya. Kalaupun tempat duduk kita datangnya bareng, biarkan yang tua dulu kita persilakan untuk duduk. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita nggak boleh duduk di tengah-tengah majelis. Misalnya nih, ya, kita bertamu kemudian keliling gitu kan. Biasanya kan di tengah tuh ada meja. Kali ini nggak ada meja, mungkin meja digeser. Kita di tengah misalnya. Malah duduk di tengah. Maka ini nggak dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Qatadah, qala dia berkata, "Sami'tu Aba Majlis
Aba Majlis yaqul inna rajulan qa'ada wastal halaqah. Bahwasanya seorang laki-laki duduk di tengah-tengah halaqah, tengah-tengah majelis. Halaqah itu karena dia muter, ya. Faqala Hudzaifah, lantas Hudzaifah berkata, mal'unun ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini dilaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Sa'id ad-Dimashqi. Hadis ini diriwayatkan, ya. Selanjutnya ikhwah, kalau kita datang ke rumah seseorang, ya, bicaralah seperlunya kemudian pulang. Jangan berlama-lama. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 53, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para sahabat, kalau mereka sudah datang dipanggil untuk makan, datanglah, masuklah, makan, habis makan langsung pulang. Wala musta'nisin lil hadis, tidak usah terlalu panjang ngobrolnya. Ya, terlalu lama ngobrolnya. Terkadang ikhwah fiddin, penghuni rumah itu dia dia segan mau nyuruh pulang. Coba bayangkan tamu, aduh Pak, maaf Pak ya, Bapak pulang ya, lama kali Bapak, misalnya begitu kan, rasanya kurang sopan. Ya, kitalah sebagai tamu segera pulang kalau sudah selesai. Tak usah mengajak bicara, ngobrol tuh hal-hal apalagi yang tak bermanfaat. Begitu. Apalagi kalau si penghuni rumah sudah lihat-lihat jam. Itu tandanya kita disuruh pulang. Tapi tidak dengan cara terang-terangan. Demikian ikhwatiddin. Ya, jangan berlama-lama. Kemudian ketika bertamu tentunya kita harus jaga lisan. Dari ghibah, namimah, apalagi manan, ghibah, gunjing, namimah, mengadu domba, dusta, kemudian ya semua penyakit-penyakit lisan jangan sampai keluar di tempat tersebut. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya itu sajalah yang penting ya. Itulah yang penting, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, satu lagi sepertinya penting ini, yaitu ketika kita pulang ada aib-aib yang kita lihat di tempat kita bertamu tadi. Mungkin anaknya lasaknya luar biasa, lasak itu. Mungkin anaknya masih kecil dan Masya Allah, nakalnya luar biasa misalnya. Dia selalu mengganggu pembicaraan antara tamunya dengan ayahnya. Kalau si ayah, si tamu memberikan data-data, dia pun ikut mau begitu. Namanya juga anak kecil. Kadang-kadang kan kita jengkel nih. Kita ada perlu dengan ayahnya. Sementara si anak menggangguin ayahnya terus. Kadang-kadang naik ke bahu ayahnya, misalnya begitu. Namanya anak kecil. Ya. Atau mungkin kita ketika masuk ke dalam rumah, kita lihat rumahnya berantakan. Ya, berantakan. Jadi itu kan berarti aib. Maka kita harus jaga aib rumah tersebut. Ya, jaga aib rumah tersebut. Ikhwah, saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi yang mau bertanya silahkan ajukan pertanyaan Anda di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mencium tangan guru? Iya. Apakah boleh mencium tangan guru? Sebenarnya guru itu kan merupakan pengganti orang tua kita. Ya. Hukum asalnya boleh kita mencium tangan guru dengan syarat. Pertama, kita tidak boleh berjabat tangan ataupun mencium tangan guru kalau si guru bukan mahram kita. Bukan tidak jarang ikhwah fiddin,
seorang wanita sudah balik cium tangan gurunya, gurunya bukan mahram. Memang sih dalam hatinya tidak ada terlintas apapun tentang gurunya. Yang dalam hatinya ya ini orang tua kami yang harus kami hormati. Kalau kami mau salam ya kami cium tangan dia. Namanya juga orang tua kami, pengganti orang tua rumah kami. Tapi ikhwafiddin tidak bisa. Yang namanya nggak mahram tetap nggak mahram. Ya, nggak boleh menjabat tangan, mencium tangan guru kita yang tidak mahram. Itu dia, tidak dibolehkan. Itu syarat pertama. Tapi yang kalau mahram nggak masalah ya. Yang kedua, tidak menjadi kebiasaan. Kadang-kadang ikhwah guru kita atau syekh kita lah misalnya. Karena kebiasaan ketika dia jabat tangan, dia sengaja menjulurkan tangannya untuk dicium. Ya. Jadi dia merasa ya harus dicium tangan dia. Kalau enggak sah jabat tangannya. Jadi setiap salaman, sengaja dia menjulurkan tangannya supaya dicium murid-muridnya. Nah ini enggak dibolehkan karena jadi kebiasaan. Ya, karena mencium tangan itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, tidak ada kesombongan pada guru tersebut ataupun syekh kita. Kalau sampai syekhnya merasa sombong, wah murid saya harus cium tangan saya, kalau enggak kamu enggak saya doain segala macam, ya, maka enggak dibolehkan. Yang keempat, jangan sampai menghilangkan sunnah Rasulullah, apa itu? Jabat tangan. Jadi akhirnya apa? Hanya cium saja. Ya, hanya cium saja. Jadi ikhwah, ya, pada dasarnya enggak apa-apa kita mencium guru kita, mencium syekh kita. Kita ketemu, kita cium kening syekh kita, enggak masalah ikhwatiddin. Tapi ingat, sunnah asalnya apa ketika bertemu? Berjabat tangan. Kita jabat tangan syekh kita, kita cium kening dia. Karena dia merupakan pengganti orang tua kita yang ada di rumah. Tapi dengan syarat yang tadi itu, ya. Syarat yang tadi itu. Atau kita cium tangan syekh kita itu enggak apa-apa. Insyaallah enggak apa-apa. Syaratnya tadi ada 4. Pertama, kalau berbeda jenis kelamin berarti selama kalau dia bukan mahram tidak dibolehkan. Kemudian tidak jadi kebiasaan. Keempat, jangan menimbulkan takabur pada si syekhnya atau gurunya. Yang kelima, jangan sampai malah meninggalkan yang disunnahkan, yaitu berjabat tangan. Allahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, panjangnya jawabannya, pertanyaannya. Ustadz, suami ana ada niat poligami. Masya Allah. Dan saya tidak melarangnya. Betul. Namun sampai hari ini tiba, ana tidak mau suami ana terus-terusan membicarakan perempuan atau membicarakan poligami di depan ana karena akan membuat ana cemburu dan marah. Ana hanya ingin ketika memang masih bersama ana jangan dulu bicara poligami. Apakah boleh Ustadz ana melarang suami bicara poligami, bukan melarang berpoligami demi keharmonisan rumah tangga ana? Baik. Yang seperti ini sebenarnya bicara poligami nggak ada masalah. Ya, dengan istri, dengan anak, kan kaum muslimin. Tinggal kira-kira ada nggak yang resah dengan pembicaraan tersebut. Jadi kalau sang suami bicara poligami, anti sebagai istri merasa kurang nyaman, cobalah bicarakan dengan suami, bang, saya bukan menolak poligami, tapi cobalah, ya kan abang toh belum juga poligami kan, ya. Ketika kita bersama janganlah bicara masalah poligami, saya cemburu, bicarakan aja, ya, nggak apa-apa. Ingat, tapi hukum asalnya nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, karena itu bukan maksiat dan juga bukan tabu. Tapi kalau anti sebagai istri merasa nggak nyaman dengan itu, cobalah ceritakan. Ya semoga suami bisa mengerti. Semoga dia tidak bicara masalah poligami lagi, langsung poligami aja udah, nggak usah pakai bicara. Dek ini dek, yang
Yang abang kan nggak bicara poligami lagi yang Dek. Nah ini sudah nih. Ini madumu Dek. Langsung gitu gitu. Mungkin itu yang ibu mau kan. Oh ya udah. Begitu. Jadi bilang aja, Bang, kalau abang mau poligami, kan tadi nggak nolak poligami nih, ya. Kalau abang poligami aja. Tapi jangan bicara poligami depan saya, begitu. Jadi ikhwah, sebenarnya masalah di rumah tangga itu sering bertengkar itu gara-gara diskomunikasi atau tidak bisa berkomunikasi. Terkadang si A, si suami maksudnya A, si istri maksudnya B, bertengkar. Begitu, salah memahami. Akhirnya salah menyalahkan. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Akhirnya bertengkar. Kan bertengkar itu karena merasa dua-duanya benar. Coba satu merasa salah, nggak akan ada yang tengkar. Ya, Dek, kamu salah. Yalah bang, selesai kan? Atau istri mengatakan, abang salah. Yalah Dek, selesai, nggak ada tengkar. Tengkar itu kan dikarenakan dua-dua merasa benar. Makanya cobalah buka komunikasi dengan cara yang baik. Dengan komunikasi itu semua masalah bisa terselesaikan. Demikian ikhwah fiddin. Ada terkadang komunikasi itu dengan diam. Bisa, ya. Suami diam, istri tahu, oh nih berarti saya ada yang salah nih. Saya harus minta maaf. Nah, begitu ada. Ada yang istri itu dablek. Harus dikasih tahu, Dek, kau itu salah di sini. Oh, salah ya bang ya. Tuh, itulah istri dablek namanya itu. Karena apa? Nggak paham dia. Harus orang Medan bilang BTL, batak tembak langsung. Harus, Dek, kamu salahnya di sini. 1, 2, 3, 4. Baru dia paham. Ada yang istri itu kita diam, dia tahu salah. Makanya suami juga harus pandai-pandai menggunakan komunikasi apa dengan istrinya. Istri juga begitu. Kalau ada hal-hal yang nggak nyaman, omongin dengan suami. Semoga suami paham. Demikian. Kalau nggak paham juga ya bersabar. Mau bilang apa lagi? Karena hukum asalnya dibolehkan. Ya, cobalah pandai-pandailah. Kalau nggak pandai langsung, coba dikonsep dulu. 1, 2, 3, 4 latihan dulu. Begitu. Harus latihan. Komunikasi itu semua latihan. Kebiasaan. Nggak bisa diam-diam saja. Ya. Jadi kalau sebelum ibu mau menceritakan, mengungkapkan perasaan yang merasa tidak nyaman, konsep dulu. Sebelum datang suami, konsep, latihan dulu. Udahlah, 2 hari ini kok latihan dulu. Ngomong sendiri. Begitu. Memang harus latihan ya, Khofiddin. Komunikasi itu harus latihan. Demikian. Bukan harus mau pidato saja latihan. Itulah dia. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada doa atau niat khusus untuk memberikan zakat fitrah? Seperti yang sudah banyak tersebar di masyarakat, harus baca akad sambil megang beras yang ingin diberikan untuk zakat. Sepengetahuan saya, ya, ada ijab kabul dalam jual beli. Ada yang perlu ijab kabul seperti nikah, ya. Tapi kalau zakat tidak ada akadnya. Aku serahkan zakatku kepadamu sekian puluh kilo. Kemudian aku terima zakat hartamu. Enggak perlu. Kasihkan saja sudah selesai. Ya. Tidak perlu pakai akad. Sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya tidak ada dasarnya ketika kita memberikan zakat harus berakad. Ada akadnya. Sama seperti kita berinfak. Ketika kita berinfak di masjid 2.000 pakai akad, aku berikan kepada masjid 2.000, aku terima 2.000, kata masjid begitu, kan nggak ada. Ya. Demikian. Dan zakat itu salah satu jenis daripada sedekah. Makanya Allah katakan innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk miskin, orang-orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Demikian, ya. Jadi Allahu a'lam, tidak ada akadnya. Berikan saja dengan niat zakat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukumnya ketika sholat berjamaah di rumah? Imam yang batal ketika makmum cuma istri. Apakah sholatnya ya tetap lanjut atau istri membatalkan sholatnya juga? Insya Allah.
Iya betul, pertanyaan bagus ini, Masya Allah. Ikhwah, kalau si suami batal, tentu kan dia harus berwudu. Lantas istri bagaimana? Apakah dia lanjutkan ataukah tidak? Ya, apakah dia lanjutkan ataukah tidak? Allahu a'lam bissawab. Kita ambil mana sholat yang paling afdol. Ya, mana sholat yang paling afdol. Ketika kita batal, tinggallah istri satu orang. Berarti kan dia sholatnya menjadi sholat munfarid, sholat sendirian. Ya kan? Dan sementara sholat berjamaah itu lebih afdol ketimbang sholat sendirian. Sekitar 27 tingkat derajat. Jadi bagaimana? Ya, kalau istri mau membatalkan demi mendapatkan fadilah jamaah, maka bagus, ya. Sehingga suami juga bisa sholat dengan berjamaah dengan istrinya. Tetapi kalau istri mau lanjutkan juga nggak masalah, karena sholat istri tidak batal. Demikian ikhwatiddin, ya, karena sholat istri tidak batal. Dia tunggu suaminya, dia kembali sholat dari awal bersama suaminya, sehingga suami mendapatkan sholat berjamaah, istri juga mendapatkan sholat berjamaah. Ini yang lebih afdol. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana adabnya jika istri kita menerima tamu laki-laki? Apakah lebih baik jika rumah kita diberi tirai gorden pada ruang tamu untuk istri dengan orang tersebut? Wah, kalau seandainya nggak ada laki-laki di rumah, jangan terima tamu laki-laki. Ya, jangan terimalah tamu laki-laki, nggak dibolehkan. Kecuali kalau di rumahnya itu ada yang lain, mungkin ayahnya, ya. Jadi tentunya yang ayahnya lah yang menerima tamu laki-laki tersebut. Jadi sebenarnya ikhwah tidak dibolehkan seorang perempuan menerima tamu laki-laki dan mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajnabiyatin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan. Makanya tidak dibolehkan. Di tempat mana saja kalau itu terjadi berdua-duaan tidak dibolehkan. Termasuk di Grab, ya. Seorang akhwat mau pergi ngaji itu, maka dia pesan Grab yang ada di mobil tersebut, dia dan supir Grab. Berarti kan berduaan, nggak boleh. Jadi bagaimana? Minta temani temannya. Jadi kalau mereka bertiga di situ, ibu-ibunya bertiga, supir Grab satu, nggak ada masalah. Demikian, ya. Jadi jangan berdua. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, ana dari Bekasi. Ana mau tanya, apakah istri dosa Ustadz kalau suami minta berhubungan 10 hari Ramadan ini? Ustadz, emang suami baru pulang dari safar? Ya kalau dia mintanya pada malam hari ya wajib ibu berikan. Ya. Dan seorang suami dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, idza da'a rajulu ahlahu ila firashihi fa'abad. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, maksudnya di sini ngajak hubungan lah, ya. Apalah namanya, pokoknya ngajak ke ranjang. Apakah hubungan atau sekedar kelonan saja, misalnya kan? Kemudian si istri abad, faghadiba, lantas si suami marah, la'anat hal malaika hatta yusbih. Maka si istri dilaknat malaikat sampai pagi hari. Memang sih 10 malam terakhir itu di mana Rasulullah SAW kalau sudah sampai 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan kain sarungnya. Artinya apa? Beliau tidak melakukan hubungan. Bukan berarti tidak boleh, ya, ingat. Beliau tidak melakukan hubungan, bukan berarti nggak boleh. Beliau fokus dengan ibadahnya. Tapi ini suami yang minta. Ketika suami minta, maka ibu wajib memberikannya.
Karena semua ibadah yang dilakukan di malam hari tersebut itu semua ibadah yang sifatnya sunnah. Sementara memenuhi panggilan suami itu hukumnya wajib. Jangan sampai ya si istri memang sengaja lari-lari dari kamar suaminya. Mungkin suaminya juga suami pemalu gitu kan. Udah suaminya kepingin tapi istrinya di luar lah, baca Quran lah, ya dia khawatir kalau di kamar nanti diajak suaminya. Suami padahal kepingin misalnya, nggak dibolehkan. Ya, ibu tinggalkan bacaan ibu, ibu tinggalkan sholat malam ibu, penuhi panggilan suami karena itu wajib, itu lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya. Sementara ibu tak baca Quran di malam itu tidak berdosa. Ibu tidak qiyamul lail pada malam itu tidak berdosa. Tapi ibu tidak mengindahkan panggilan suami, ibu berdosa, dilaknat malaikat. Pilih mana? Demikian. Jadi, ya, ini permasalahannya afdoliyah iya. Tidak lakukan hubungan, fokus pada ibadah. Tapi masalahnya suami yang minta. Jadi bagaimana? Ibu tinggalkan itu semua. Setelah ibu berikan jatah dia, udah, ibu mandi, lanjutkan. Kan bisa. Itu paling berapa lah? Paling hanya 15 menit. Mandi, kemudian lanjutkan lagi ibadah, kan bisa. Ikhwafiddin. Ya, jadi dalam masalah ini utamakan untuk istri, utamakan panggilan suami. Jangan utamakan qiyamul lail sehingga dia mengabaikan permintaan suaminya. Ya, jadi demikian Bu ya. Jadi bukan berarti tidak hubungan, tidak boleh hubungan. Kecuali kalau suami minta siang hari, ibu wajib menolak. Ya, ibu wajib menolak karena haram hukumnya melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Ikhwah, saya kira itu sajalah kajian kita, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Sedikit yang kita sampaikan tadi menambah ilmu kita dan bisa kita amalkan. Demikianlah qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan ikhwah, jangan lupa tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.